Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil PISA Infocus. PISA Infocus ini merupakan produk dari PISA. Ya, PISA nanti sebentar saya akan jelaskan apa itu PISA. Nah, salah satu topik dari PISA Infocus itu terkait dengan apa yang dapat dilakukan orang tua untuk menolong anak-anak mereka itu agar bisa sukses di sekolah. Nah, ini adalah salah satu topik yang menurut saya, sangat bermanfaat untuk dibagi, khususnya kepada orang tua siswa. Langsung saja saya masuk, sebelum terlalu jauh menjelaskan. Saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu PISA terlebih dahulu. Mungkin sebagian besar sudah mengetahui apa itu PISA. Jadi saya tetap akan mengulang untuk menjelaskan apa itu PISA, sehingga yang menonton video ini bisa lebih paham terkait PISA itu sebenarnya apa. PISA itu bukan jenis makanan ya, bukan pizza yang biasa dimakan oleh anak-anak milenial, bukan yang ini ya, bukan juga seperti menara miring yang ada di Italia, bukan PISA yang itu, bukan menara PISA yang ini ya. Tetapi PISA yang dimaksud adalah Program for International Student and Assessment ya, Program for International Student Assessment. Jadi sebuah program penilaian siswa yang berskala internasional. Jadi sebuah program penilaian siswa yang berskala internasional, yang mana sampel dari atau peserta dari PISA ini adalah umur atau siswa yang berusia 15 tahun. Jadi 15 tahun ini kira-kira mereka berada di kelas 3 SMP ya, duduk di kelas 3, di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama atau di kelas 1 SMA. PISA ini, penilaian dilakukan PISA ini selain penilaiannya itu ditujukan kepada kepala sekolah, guru, siswa, juga ada kuesioner yang ditujukan kepada orang tua. Nah, orang tua dengan siswa ini menarik untuk dibahas keterlibatan orang tua dan siswa ini, sehingga apa yang harus dilakukan orang tua untuk mendukung siswa itu atau anak itu sukses di sekolah ini menarik untuk dibahas. Nah, di sini di topik ke-10 ini ya, di topik PISA Infocus yang ke-10 ini itu membahas terkait apa yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak itu bisa berhasil atau sukses di sekolah. Jadi PISA Infocus itu adalah salah satu produk dari PISA yang terbit setiap bulannya, setiap tahunnya, yang membahas tentang topik-topik tertentu yang intinya berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Sasarannya itu kepada negara, terkait dengan pendidikan negara tersebut, sistem persekolahan, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa. Jadi PISA ini bukan persoalan ranking ya, tetapi lebih kepada persoalan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu atau memperbaiki sistem persekolahan di negara-negara tertentu, di negara-negara yang ada di dunia ya. Oke, langsung saja rangkuman dari artikel dari PISA topik 10 itu, bahwa ada 3 poin yang perlu digarisbawahi, yang perlu dicatat oleh orang tua siswa, bahwa siswa yang berumur 15 tahun itu ya, siswa yang berumur 15 tahun yang kemudian sering membaca bersama orang tuanya itu menunjukkan prestasi atau nilai PISA, prestasi atau nilai pada perhelatan PISA ini ya, yang jauh lebih tinggi dibandingkan siswa umur 15 tahun yang orang tuanya jarang menemani siswa tersebut untuk membaca. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, saya hapus dulu. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi misalnya ada siswa si A dan siswa si B. Ini mereka memiliki orang tua
ya, masing-masing memiliki orang tua. Ini sama-sama 15 tahun. Nah, orang tua yang si A ini sering menemani si A membaca, ya. Sementara si B ini orang tuanya hampir tidak pernah atau jarang sekali untuk menemani membaca, ya. Ternyata keduanya ini ada perbedaannya, ada perbedaan nilai, ada perbedaan skor atau nilai dalam capaian PISA. Nah, artinya di sini bahwa keterlibatan orang tua dalam hal yang paling sederhana seperti menemani membaca itu ternyata kontribusinya itu ada pada prestasi atau capaian skor siswa itu. Nah, informasi yang kedua, ya, ada keuntungan, ya, terhadap capaian, ada keuntungan pada siswa khususnya pada capaian atau kinerjanya. Capaian atau kinerja ini seperti prestasinya ketika orang tuanya itu mulai di awal-awal masuk sekolah dasar, seperti masuk di kelas 1 SD itu, orang tuanya itu menemani membaca atau membacakan sebuah buku cerita atau dongeng. Itu ternyata juga memiliki impact atau dampak terhadap prestasi anak ini, prestasinya di PISA ini. Nah, jadi Indonesia salah satu negara yang ikut berkontribusi pada PISA ini, ya. Indonesia juga ikut, salah satu negara. Jadi ada lebih dari 80 negara yang ikut terlibat di dalam perhelatan PISA ini. Jadi termasuk siswa Indonesia. Nah, informasi yang ketiga bahwa keterlibatan orang tua dengan anak-anak mereka yang berusia 15 tahun sangat terkait, ya. Jadi ini diperjelas bahwa keterlibatan orang tua itu dengan prestasi anak itu, dalam hal ini contoh kasusnya melalui perhelatan PISA, program penilaian siswa skala internasional, Indonesia salah satunya ikut, itu ternyata menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki keterlibatan orang tua itu memiliki pengaruh yang besar terhadap capaian prestasi anak itu. Nah, ini sampai di sini rangkuman saja ini sudah menunjukkan bahwa yang dibahas itu terkait dengan keterlibatan orang tua dalam hal yang paling sederhana itu seperti menemani anak membaca atau membacakan anak dongeng ketika di awal-awal masuk sekolah. Selanjutnya saya akan membahas masalah dan solusi. Jadi apa sih masalahnya sampai misalnya orang tua itu tidak memiliki cukup waktu sehingga tidak ada waktu untuk menemani anak membaca. Salah satunya itu terkait dengan kesibukan orang tua, ya. Kesibukan orang tua ini, ya, padahal kesibukan orang tua ini mengakibatkan anak itu tidak mendapatkan perhatian khususnya dalam hal ini, ya, dalam hal membaca tadi itu. Ini penjelasan dalam PISA seperti ini. Kebanyakan orang tua itu tahu secara naluriah bahwa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka dan terlibat aktif dalam pendidikan mereka akan memberi anak-anak mereka awal yang baik dalam kehidupan. Sebenarnya orang tua itu sadar bahwa perhatian mereka, ya, terhadap anak khususnya dalam hal misalnya proses belajar mengajar di sekolah terkait dengan pendidikan anak itu, ternyata mereka sadar bahwa itu memiliki kontribusi. Jadi perhatian mereka itu memiliki kontribusi terhadap prestasi anak. Orang tua itu sadar, tetapi kemudian kesadaran orang tua itu kemudian ditepis atau kemudian lebih dominan terkait persoalan tuntutan pekerjaan, kesibukan, ya, sehingga mereka merasa tidak pernah ada cukup waktu untuk kemudian meluangkan waktu menemani anak membaca, gitu. Jadi terkait dengan kesibukan orang tua. Alasan lainnya yaitu bahwa orang tua itu merasa tidak memiliki keterampilan. Artinya ada orang tua yang berpikir bahwa saya tidak memiliki keterampilan atau kemampuan khusus atau pengetahuan khusus untuk membantu anak saya, gitu, untuk membantu anak saya dalam hal kebutuhan sekolah, kebutuhan belajar. Nah, sebagian orang tua ada yang berpikiran seperti itu. Ini penjelasan dari PISA bahwa seringkali juga orang tua enggan menawarkan untuk membantu anak-anak mereka dengan pekerjaan sekolah karena mereka merasa mereka kurang memiliki keterampilan yang akan membuat perbedaan bagi keberhasilan anak mereka di sekolah. Jadi orang tua itu merasa tidak memiliki pengetahuan khusus. Nah,
gitu ya. Bahasa lebih ekstrimnya itu, saya bukan lulusan doktor gitu, lulusan doktor atau S2, saya hanya orang tua biasa, jadi saya tidak mau ikut terlibat untuk mengurusi sekolah anak saya gitu. Biarkan anak saya bersekolah. Ada orang tua yang berpikir seperti itu ya. Nah, ini yang dibahas oleh PISA. Jadi maksud dari pembahasan PISA itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi mereka merasa, banyak orang tua merasa tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus untuk membantu anak untuk seperti dalam hal pekerjaan sekolah. Nah, ternyata ada kabar baiknya ya. Jadi kita masuk ke solusi apa yang ada dalam pikiran orang tua ini terkait kesibukan maupun keterampilan tadi itu. Ternyata dijawab oleh PISA bahwa sebenarnya ya, kabar baiknya, tidak hal untuk membantu anak itu tidak membutuhkan waktu yang banyak gitu. Jadi banyak kegiatan orang tua yang dikaitkan dengan kinerja membaca yang lebih baik di kalangan siswa melibatkan waktu yang relatif sedikit. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain ya, salah satunya menemani membaca. Menemani anak membaca itu tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak. Jadi cukup meluangkan menemani anak membaca itu ya 10 menit, 15 menit. Saya rasa itu tidak banyak ya. Artinya itu hanya relatif sangat sedikit. Tapi ternyata yang relatif sedikit itu menemani anak membaca itu memiliki kontribusi yang luar biasa. Jadi ini menjadi perhatian penting bagi orang tua bahwa cukup menemani anak, kegiatan yang membantu anak itu untuk sukses di sekolah ya cukup meluangkan waktu untuk menemani anak membaca. Yang kedua, penjelasan dari PISA itu bahwa untuk menjawab merasa tidak memiliki keterampilan itu sebenarnya tidak harus bergelar PhD ini semacam dokter ya, atau ibaratnya memiliki pendidikan tinggi lah gitu. Bahwa orang tua tidak harus memiliki pendidikan tinggi untuk bisa membantu anak itu sukses di sekolah gitu. Jadi kabar baiknya datang dari analisis data PISA bahwa hal itu tidak memerlukan PhD atau pemasaran khusus bagi orang tua untuk membuat capaian anak itu, prestasi anak itu berbeda. Jadi cukup tadi itu meluangkan waktu yang sebentar. Intinya ada tambahan usul dari PISA itu bahwa minat yang tulus dari orang tua. Intinya itu ketulusan orang tua, minat yang tulus ya, dari orang tua untuk menemani anaknya membaca. Minat yang tulus ini kuncinya sebenarnya. Jadi kalau orang tuanya tulus, sehingga meskipun itu hanya 15 menit tapi itu sangat berarti, anaknya itu bisa rasa gitu ya. Poin pentingnya di situ. Jadi kata PISA itu sebenarnya untuk membantu anak itu khususnya dalam pekerjaan sekolah tidak membutuhkan waktu yang banyak, juga tidak membutuhkan keterampilan khusus, tidak harus berpendidikan tinggi, tidak harus ekstrim, tidak harus bergelar dokter atau PhD. Cukup meluangkan waktu untuk menemani anak membaca atau membacakan anak sebuah dongeng atau apa, tetapi dengan minat yang tulus dan saling ketulusan. Di sini saya ingin menunjukkan bukti dari hasil PISA Infocus itu, bahwa di sini pertama itu ini ya, pertama terkait dukungan orang tua pada saat anak itu mulai masuk sekolah. Jadi pada saat anak mulai masuk sekolah dasar kelas 1 SD lah ya. Jadi di sini ditunjukkan ya perbedaan skor antara siswa yang orang tuanya hampir setiap minggu atau setiap hari membacakan anak ya, menemani anak membacakan anak sebuah buku, dengan orang tua yang hampir tidak pernah atau tidak sama sekali gitu ya. Jadi perbedaan antara orang tua ortu A dan B. A ini hampir setiap minggu atau setiap hari itu membacakan anaknya buku atau menemani anaknya membaca. Jadi kalau di awal masa sekolah kan kemungkinannya membacakan anak buku ya, membacakan anak buku cerita ya. Sementara di orang tua yang B ini itu hampir tidak pernah, jarang sekali. Di sini ternyata ditunjukkan perbedaan skornya. Perbedaan skor yang paling tinggi itu ya hampir 60. Ya. Jadi perbedaan skor di sini hampir 60. Ini bukan perbandingan antara yang silver dengan yang merah ya. Tetapi ini chart ini atau diagram batang ini menunjukkan skor perbedaan. Misalnya skor perbedaan itu begini. Si A dapat nilai 80, si B dapat nilai 60.
Nah, 80 dengan 60 ini perbedaannya atau selisihnya yaitu 20. Nah, skor 20 ini yang ada di dalam chart ini. Misalnya ini ya. Ini skornya 20 misalnya. Ini 20. 20 ini ya selisih antara ini. Nilainya si A misalnya 80, si B 60. Nah, jadi perbedaannya positif. Jadi yang unggul ini, jadi perbedaan antara A dan B. Kalau dia nilainya positif, maka yang unggul itu, yang memiliki nilai tinggi itu si A. Anak yang orang tuanya yang hampir setiap minggu atau setiap hari itu menemani anak membaca atau membacakan anak sebuah buku. Nah, dari di sini skor perbedaan skornya itu paling tinggi itu ya 60, misalnya 60 lebih 63 lah, gitu ya. Ini terjadi di New Zealand. Nah, jadi ini data-data perbedaan. Kemudian chart yang kedua, diagram yang kedua, itu diagram pattern yang kedua tunjukkan bahwa perbedaan skor antara yang orang tuanya sering ya hampir setiap minggu atau setiap hari berbicara dengan anak-anaknya, itu misalnya berbicara dengan apa yang telah dilakukan misalnya di sekolah. Ketika anak pulang sekolah itu ditanya apa tadi yang dibuat di sekolah, apa yang dilakukan di sekolah, kegiatan apa yang dilakukan di sekolah. Ini kan anak kelas 1 SD, jadi paling pertanyaan seperti itu yang bisa dilakukan orang tua. Ternyata bentuk komunikasi seperti itu justru memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap prestasi anak. Ini salah satu perbedaan skor antara yang orang tuanya, lagi-lagi ya. Misalnya si A ini tadi, setiap anaknya pulang sekolah, orang tuanya sering bertanya apa yang dilakukan sekolah. Yang B hampir tidak pernah bertanya seperti itu ya, atau mengabaikan ketika anaknya pulang sekolah ya sudah. Ternyata ini, keduanya ini anak yang orang tuanya seperti A dengan yang B ini ternyata memiliki perbedaan skor di sini paling tinggi itu ya hampir 50 ya, 49 lebih. Ini skornya, perbedaan skornya misalnya si A dan si B. Ini skornya si A misalnya 80. Kalau selisihnya hampir 49 itu berarti si B ini skornya itu ya sekitar berapa ya? 31 lah gitu ya. 10 kurang 1 9 4 ya, ini 49. Jadi ini A, skor perbedaan skor si A 80, si B 31. Luar biasa jauhnya ya. Nah, ini terjadi di Qatar. Nah, ternyata di awal masuk sekolah seperti yang ada tadi dalam rangkuman ya. Misalnya menemani anak membacakan anak buku ini ya, di poin 2 ini. Ini datanya adalah yang ini. Bahwa cukup menanyakan apa yang dilakukan. Jadi tidak perlu, ini mau menjelaskan bahwa sebenarnya tidak butuh waktu yang banyak dan PhD. Jadi di sini dijelaskan bahwa contohnya seperti ini, membacakan anak itu sebuah buku atau dongeng, dan ketika anak pulang sekolah itu tanyakan apa yang dilakukan di sekolah. Cukup kegiatan seperti ini. Saya rasa ini kalau dilakukan dengan dasar ketulusan, ini tidak, meskipun hanya 5 menit 10 menit, tapi itu anak itu bisa menerima pesan itu, pertanyaan itu ya, nyampe sebuah dukungan, artinya didukung. Anak itu menganggap ini orang tua saya mendukung saya ini. Data yang kedua itu terkait dukungan orang tua ya. Dukungan orang tua ketika anak itu berumur 15 tahun, ketika anak itu sudah berumur ya kurang lebih ya kelas 3 SMP kan. Ya, kelas 3 SMP. Jadi pertanyaannya itu kelas 3 SMP ini, anak ini kan di sini perbedaan skor antara siswa yang orang tuanya sering di sini ya setiap minggu atau setiap hari mengajak anak itu berdiskusi tentang politik atau isu-isu sosial. Nah, itu ya. Bahkan dikaitkan dengan masalah diskusi tentang politik ya, lebih ekstrimnya ya. Di sini tentang diskusi politik atau isu-isu sosial. Ternyata itu ada perbedaan skor. Ini perbedaan skor yang paling tinggi yaitu sekitar 41. Gitu ya. Nah, apa yang merah ini? Nah, yang merah ini perbedaan skor ketiga ini ya, after accounting sosial ekonomi background. Jadi ini setelah latar belakang sosial ekonomi, latar belakang sosial ekonomi itu diperhitungkan, artinya dikontrol ya. Nah, dia ikut dilibatkan di dalam perhitungan, jadi dikontrol. Jadi ini sosial ekonomi itu sosial ekonomi tidak diperhitungkan, makanya tinggi. Di sini dikontrol. Latar belakang sosial ekonomi itu seperti masalah pendapatan orang tua, ini ikut diperhitungkan. Ternyata selisihnya itu sekitar 28. Nah, meskipun ini lebih rendah, tetapi di sini menunjukkan bahwa ini positif, ada perbedaan antara orang tua ya A dan B tadi itu
yang orang tuanya ini mengajak anaknya untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial atau isu-isu politik dengan yang orang tuanya tidak sama sekali. Ini yang paling tinggi ini ketika tidak memperhatikan pendapatan orang tua itu paling tinggi sekitar 41 skor perbedaannya. Ketika diperhitungkan dilibatkan itu pendapat orang tua sebagai dikontrol, maka ternyata sekitar 28. Nah, dua-duanya positif. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan ya. Nah, jadi sederhana, ketika anak sudah umur 15 tahun, kelas 3 SMP misalnya, ya ketika anak pulang sekolah dengan orang tua itu mengajak diskusi, baik itu dalam hal politik atau isu sosial, ternyata memiliki efek yang luar biasa ya. Ini terjadi di Italia. Kemudian terkait misalnya perbedaan skor antara siswa yang orang tuanya ya sering atau setiap minggu, setiap hari itu berdiskusi tentang buku, tentang film, tentang program televisi, bahkan hal-hal yang sepele mendiskusikan tentang buku, judul buku, tentang program televisi, tentang film, itu juga memiliki kontribusi yang luar biasa. Jadi betul apa yang disampaikan tadi. Kenapa di sini dikatakan bahwa tidak perlu keterampilan khusus dan tidak membutuhkan waktu yang banyak? Ternyata memang di data chart atau diagram bata ini menunjukkan hal yang sederhana yang dapat dilakukan orang tua, dan itu memiliki impact atau pengaruh yang luar biasa terhadap capaian skor atau nilai dari siswa itu sendiri. Nah, di sini ketika pendapatan orang tua tidak dikontrol, itu selisihnya itu sekitar 29 ya. Tetapi ketika pendapatan orang tua dikontrol, itu sekitar 22 perbedaan skor. Ini positif, luar biasa. Ini terjadi di Qatar juga. Nah, ini artinya apa? Ini kemudian dapat kita simpulkan bahwa pertama ya, ada dua kesimpulan. Ada hubungan yang kuat antara beberapa kegiatan orang tua dan anak, baik itu ketika anak-anak berusia 15 tahun dalam hal kinerja membaca siswa dipisah. Sebagai contoh, siswa yang orang tuanya mendiskusikan masalah politik atau sosial dengan mereka baik secara mingguan maupun harian, itu memiliki rata-rata skor perbedaan itu 20 poin, 28 poin. Misalnya si A dan si B, misalnya ini 80, ini selisihnya 28 poin ya, sekitar ini misalnya 58 ya. Jadi ini skor si A, ini skor si B, ini selisihnya adalah 28. Nah, ini 28 poin lebih tinggi, A lebih tinggi daripada mereka yang orang tuanya membahas masalah ini lebih jarang atau tidak sama sekali, gitu ya. Kesimpulan yang kedua, kegiatan orang tua dan anak lainnya seperti mendiskusikan buku, film atau program televisi, membahas seberapa baik anak-anak melakukan di sekolah, makan makanan utama bersama di sekitar meja, dan menghabiskan waktu hanya berbicara dengan seorang anak juga dikaitkan dengan kinerja membaca yang lebih baik di sekolah. Jadi ternyata hal-hal yang sederhana mungkin seperti mendiskusikan masalah buku, film atau program televisi, membahas seberapa baik anak-anak lakukan di sekolah, ini misalnya anak-anak yang pas masuk sekolah dasar, makan makanan utama bersama di sekitar meja ketika makan bersama keluarga, orang tua itu mengajak anak itu mendiskusikan apa yang ada di atas meja, itu makan di atas meja, sampai menghabiskan waktu hanya berbicara dengan seorang anak, itu memiliki efek atau impact kepada prestasi anak, khususnya di sini yaitu kinerja membaca ya, dalam hal membaca. Jadi itu informasi yang dapat saya bagi dari PISA Infocus. Jadi PISA Infocus itu mungkin sebelum saya akhiri di sini membahas tentang PISA itu program penilaian siswa berskala internasional yang membahas terkait kemampuan membaca ya, membaca siswa, matematika, sains, bahkan di sini sebenarnya ada tambahan yaitu tentang literasi keuangan, di mana soal-soal PISA itu apa yang diperoleh siswa di sekolah kemudian diuji dengan dikaitkan dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Jadi bukan soalnya itu bukan apa yang dimaksud dengan, bukan seperti itu ya, tetapi bagaimana apa yang anak dapat di sekolah itu, pengetahuan yang anak dapat di sekolah itu dikaitkan dengan kehidupan nyata ya. Jadi semoga informasi dari PISA Infocus topik ke-10 ini dapat membantu, bisa menjadi bekal pengetahuan kepada orang tua, apalagi yang anaknya akan masuk sekolah dasar. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.